besar setiamu untuk selama-lamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah, musim selalu berganti, tapi kebaikan-Mu kepada hidup kami kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari dalam nama Yesus, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, ya Abba, ya Bapa. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Allah Roh Kudus, anugerahi kami semua hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 14 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dipilih dan sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita diambil dari surat Timotius 2 Timotius pasal yang pertama. Surat Paulus kepada Timotius, ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai ganti rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu,
karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 12, ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ya. Nah, ini surat ditulis dari dalam penjara oleh seorang yang bernama Paulus. Ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius yang menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Sementara Paulus menulis di dalam penjara surat ini, Paulus sedang menanti dan menghitung hari kapan dia akan dihukum mati, ya. Waktu itu di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Paulus dipenjara dan kemudian harus dihukum mati, bukan karena dia penjahat, tapi karena dia mempertahankan imannya kepada Yesus dan dia percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Maka itu Rasul Paulus kemana-mana memberitakan iman percayanya tentang Yesus Kristus. Untuk itulah kemudian Paulus ditangkap, dipenjara berkali-kali, dan pada akhirnya waktu surat ini ditulis, dia sedang siap-siap untuk dihukum mati. Ya, nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan begini, kita nggak bisa menolak yang namanya masalah datang ke hidup kita, ya. Maka itu jangan pernah cari masalah, ya. Masalah itu nggak usah diminta, datang sendiri. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, akan datang yang namanya masalah, persoalan, ya, yang menyebabkan hati kita mengalami kesesakan. Nggak ada seorang pun yang suka ketika masalah itu datang, apalagi kemudian masalahnya kita lihat amat sangat besar, ya. Nah, bagaimana ketika orang itu menghadapi masalah? Bapak Ibu sekalian, ada pesan orang bijaksana bilang begini, ketika kita sedang menghadapi masalah besar yang menyebabkan kita depresi, jangan sampai kita mengambil keputusan yang besar. Sekali lagi, waktu masalahnya besar dan kemudian kita depresi menghadapinya, jangan gegabah mengambil keputusan yang besar, ya. Misalnya kita ada konflik nih di tempat pekerjaan, ya. Rasa-rasanya membuat kita sesek dan kemudian kita ya udah nggak usah kerja di tempat ini, kita keluar aja, ya. Atau kemudian kita punya masalah di dalam keluarga, rumah tangga, rasa-rasanya masalahnya nggak selesai-selesai, ya. Kemudian kita berkata cerai saja, ya, atau apa sajalah yang sejenis seperti itu. Tunggu badainya reda, tunggu depresinya reda, sehingga kita bisa berpikir jernih, baru kita mengambil keputusan yang tepat, ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, yang pertama yang kita belajari, bagaimana waktu kita menghadapi badai, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan ini, ya, apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita agar supaya kita tidak salah melangkah. Maka itu saya senang, saya berkata begini, bahwa firman itu adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Kita nggak bisa berjalan tanpa pelita itu. Dari waktu ke waktu kita harus memakai pelita di tengah-tengah dunia yang disebut dalam kegelapan ini.
Kita nggak bisa pakai pelita itu cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. No, kita pakai pelita itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, supaya kita jangan sampai salah melangkah. Nah, dari 2 Timotius pasal pertama ayat 13 tadi, ini memberikan petunjuk kepada kita. Waktu dalam keadaan nyesek sekali, yang harus kita kerjakan adalah ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita itu harus berpegang kepada firman Allah. Firman Allah itu iya dan amin. Langit katanya boleh bergoncang, bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya, tidak tergoncangkan. Maka itu orang yang berpegang kepada firman Allah, hidupnya tidak akan tergoncangkan. Mungkin bisa shock, ya. Mungkin bisa kaget ketika keadaan itu tidak baik. Tapi waktu kita berpegang kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya sebesar apapun badai yang ada di depan kita, kita akan tetap kuat dan dapat menghadapi badai itu. Ya, jadi yang pertama kuncinya adalah pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka itu ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, iman kita ini akan menjadi timbul, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berarti kita waktu badai itu makin besar, kita harus memperbanyak input kita tentang firman Tuhan. Jangan justru kemudian kita mengalami masalah, larinya kepada sosial media, larinya kepada Instagram, larinya kepada Facebook, larinya kepada sinetron dan lain sebagainya. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah kita larinya kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Nah, setelah kita pegang firman Tuhan itu, kita punya iman, maka dikatakan kita mulai melakukan. Sebab iman kalau tidak dilakukan, maka iman itu menjadi sia-sia, ya. Mazmur pasal 1 adalah mazmur yang luar biasa. Waktu kita ngadepin masalah, kita harus memperhatikan dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan. Artinya dengan siapa kita fellowship, itu akan menyebabkan kita berdiri tegak, daunnya menghijau, atau kemudian kita layu, daunnya mengering. Kemudian hidupnya nggak ada gunanya. Ya, jadi kita perlu Bapak Ibu sekalian untuk berpegang kepada firman Tuhan. Di Alkitab ada 7.000 janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bersama saya ucapkan 7.000, 23, 7.000. Ya, bukan cuma 7 janjinya, bukan 70, bukan 700, tapi ada 7.000 janji Tuhan. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian,
kitab suci ini yang sudah ditulis ini, supaya kita dapat membacanya dengan jelas, kita harus berpegang kepadanya dengan tekun. Karena waktu kita berpegang kepada janji Tuhan itu, kita memperoleh penghiburan dan kita memperoleh kekuatan. Hari ini saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu sekalian ya, janji-janji Tuhan apa yang Bapak Ibu pegang? Ada nggak sih janji-janji Tuhan atau firman Tuhan yang favorit? Ya, buat saya dan istri, ayat favorit kami adalah salah satunya nih, kan ada 7.000 janji, ya kan? Salah satunya Yesaya 41 ayat 10, ya. Yesaya 41 ayat 10 itu bunyinya begini. Ini bukan hanya untuk saya, tapi inilah janji Tuhan yang jadi favorit kami. Ini juga bisa nanti jadi janji favorit dari Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan bilang gini, jangan takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu kita, ya waktu saya dan istri menghadapi persoalan yang besar, ya besar buat kami berdua, belum tentu besar menurut Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau itu persoalan besar menurut kami, kemudian kami menjadi takut, saya pegang janji ini. Jangan takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Segala sesuatu yang kelihatan besar itu kan menakutkan. Misalnya ya, kita lagi jalan-jalan nih, jalan-jalan kemudian kita ketemu dengan maaf ya monyet misalnya ya kan, kita lihat monyet ukurannya 10 cm gitu ya kan. Wih, ada monyet ukuran 10 cm. Lucu banget ya kan? Lucu banget. Wah, kita senang. Wih, kok ada ya monyet ukuran 10 cm. Senang banget ya kan? Tapi coba kalau kita kemudian ketemu monyet bukan ukurannya 10 cm, tapi ukurannya 10 meter, ya kan? Wih, itu kalau ketemu monyet ukurannya 10 meter, kita lari terbirit-birit, terkencing-kencing loh Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah di mall itu lihat orang ya, bawa tas gini ya, bawa tas branded, kemudian nongol ada binatang kecil nongol. Saya lihat apa? Ternyata anjing Bapak Ibu sekalian ya. Anjingnya kecil gini, lucu banget ya kan. Kok ada ya anjing kecil kemudian masuk di tas kecil gini, lucu banget ya kan. Ya mungkin sekitar 10-15 cm. Bayangkan kalau kita ketemu anjing yang ukurannya bukan 15 cm, tapi 15 meter, Bapak Ibu sekalian. Waduh, anjing ukuran 15 meter. Ya kita juga akan lari tunggang langgang, Bapak Ibu sekalian, menakutkan. Segala sesuatu yang kelihatannya besar itu menakutkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, ayo kita jangan fokus kepada hal yang menakutkan itu, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Fokuslah kepada firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian. Sebab ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi badai yang tidak kita undang, yang tidak kita ingini, kita harus terus berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada janji Allah. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan yang sama tidak mungkin dia ingkari atau ingkar janji. Ya. Yang kedua, bagaimana ketika badai yang besar itu datang dalam hidup kita? 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini
Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Coba lihat, ini Paulus dari dalam penjara sedang menanti, sedang menghitung hari untuk menghadapi hukuman mati. Tapi suratnya ini kepada Timotius sangat dahsyat. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, waktu badainya itu besar, Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar mengenal Tuhan Allah secara pribadi. Ya, jadi Rasul Paulus itu betul-betul tahu kepada siapa aku percaya. Orang dunia bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk mengenal lebih dekat yaitu harus bergaul. Untuk mengenal Tuhan lebih dekat, dia harus bergaul dengan Tuhan. Caranya gimana? Yaitu dengan berdoa secara teratur. Bapak Ibu sudah ada di jalur yang benar ini. Dan juga baca Alkitab secara teratur. Kita perlu punya waktu-waktu me time sendiri dengan Tuhan. Dengan cara baca Alkitab, berdoa, kemudian merenungkan firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita itu. Sehingga kita dapat merenung. Ya, siapa aku ini? Terus kok aku boleh ada sebagaimana aku ada ini? Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin aku ngalami seperti itu. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, dia bilang begini. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dulu sebelum mengalami krisis yang hebat dalam hidupnya Ayub ini, dia kenal Tuhan. Tapi ketika ada di dalam keadaan krisis, dalam keadaan badai yang hebat dalam hidupnya, justru disitulah Ayub semakin dekat dengan Tuhan sampai dia mengeluarkan statement ini. Sekarang aku benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Ayub 42 ayat yang kelima ini belum pemulihan daripada Ayub. Tapi setelah itu waktu dipulihkan, wah sesuatu yang luar biasa. Ayub semakin cinta kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ya salah satunya kita sedang ada di dalam medan peperangan. Peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan itu melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, setan dan iblis, kuasa kegelapan. Maka si jahat ini berusaha membujuk kita seperti ditulis dalam kitab Daniel ini agar kita itu menjadi orang yang murtad, ya, menjadi orang yang murtad. Maka itu iblis itu dengan berbagai cara memakai banyak kata-kata yang licin, kata Daniel 11 ini, agar supaya kita jauh daripada Tuhan. Sebab ketika jauh dari Tuhan, itu paling gampang untuk menghancurkan anak Tuhan. Saya sering bilang gini, kalau arang diambil dari kumpulannya, maka arang yang sendirian itu cepat mati, ya. Nah, iblis berusaha agar supaya anak-anak Tuhan ini jauh daripada Tuhan. Tetapi tadi Daniel 11 ayat 32 kalimat terakhir, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hari ini kita belajar dua hal.
ketika badai besar itu datang dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, ketika badai yang hebat itu datang dalam hidup kita, inilah waktunya, kesempatan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan jauh daripada Tuhan. Dan saya percaya, seperti kata Alkitab, ujung atau akhir dari semuanya ini, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Amin. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan hidup kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita hidup, dan hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau terus menolong kami. Apapun masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, biarlah fokus kami bukan kepada masalah itu, bukan kepada raksasa yang menakutkan itu, tapi kami mau fokus kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Dan di tengah-tengah badai ini, biarlah Roh Kudus terus mendorong kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan mengenal Engkau secara pribadi. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun masalah persoalan yang sedang kami hadapi, sekarang kami mau bawa kepadamu. Seperti kata firman-Mu, mari yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah masalah kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah masalah keuangan kami. Inilah masalah pekerjaan kami. Inilah kerinduan kami, pergumulan kami akan surat-surat imigrasi. Inilah Tuhan persoalan kami tentang kesehatan kami. Tuhan, inilah persoalan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Inilah masalah tentang pendidikan anak-anak kami. Semuanya kami hadapkan kepadamu, Tuhan. Kami angkat tangan, tanda menyerah. Tapi kami mau serahkan semua masalah ini kepadamu. Dan kami percaya Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan membuat segala-galanya menjadi baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pengumuman nanti malam kita ada acara worship from home ya. Nanti jam 8 malam waktu New York. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara worship from home ini kami adakan seminggu sekali untuk semakin melengkapi Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu sekalian semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta atau di Indonesia, berarti hari Jumat pagi 15 September jam 7. Ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui YouTube channel Gereja BMC maupun Zoom dengan meeting ID dan password yang sama yang kita pergunakan seperti kita pakai pada doa fajar ini. Mari kita berdoa, kami memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami, Gunawan Tuhan, yang hari ini akan operasi tangan kirinya. Tuhan, Kau memberkati dokter, Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati rumah sakit dan obat-obatan, peralatan yang akan dipakai untuk mengoperasi saudara kami Timotius Gunawan yang rajin ikut doa fajar ini. Tuhan, kami sangat percaya Engkau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah hasil operasinya ini sempurna, Tuhan.
dan tangan kiri dan tangan kanannya sama kuat. Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami sedang sakit, di dalam nama Yesus. Yang sakit kami katakan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami berkati anak-anak-Mu Tuhan, bila anak-anak-Mu ini dianugerahi tulang-tulang yang kuat, hormon-hormonnya diberkati oleh Tuhan, panca indera dan organ-organ tubuhnya semuanya sehat dalam nama Yesus. Karena kami tahu tubuh kami ini semua adalah rumah Allah, bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Sekarang berkatilah Tuhan saudara-saudari kami ini. Berkatilah Kesia Christine Wira Negara. Juga berkatilah Tuhan keluarga Ainon dengan Bapak Jayadi Pratama. Keluarga Bapak Denny Kwe dengan Ibu Maria. Keluarga Ibu Fetlam. Keluarga Ibu Vina Raksit. Keluarga Ibu Irin Kristi Chong. Keluarga Bapak Karel dan Ibu Dewi. Keluarga Pak Edi dan Ibu Marta. Keluarga Sugeng dan Melani. Keluarga Indra dan Meti. Keluarga Nana. Keluarga Puji dan Rieno. Keluarga Ibu Yosyutung. Keluarga Timotius Gunawan Susilo. Keluarga Ibu Veronica Lili. Keluarga Wempi Purnawan dan Dinawati. Keluarga Ibu Widya Lau. Keluarga Teh Chung Hui. Juga keluarga Ibu Yung Yung. Keluarga Yusak Wongsonegoro. Keluarga besar JJ Collection. Juga keluarga besar Ibu Osyani Sariwati. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat-Mu diulurkan Tuhan, tangan-Mu yang hebat itu diulurkan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Perluas daerah kekuasaan anak-anak-Mu ini, perluas wilayah-wilayahnya, dan berkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah Bapak. Dan biarlah Engkau melindungi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami dilepaskan dari segala tulah kesakitan mara bahaya. Tidak ada satupun yang menimpa kami. Justru sebaliknya Tuhan, kami diberkati semakin jaya, makmur, sejahtera di dalam Tuhan. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin.